Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Mister Agus dalam pelajaran agama pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan memulai materi baru yang berjudul Bacalah dan Temukanlah. Kita ketahui di mana setiap agama pasti memiliki yang namanya kitab suci. Seperti contohnya agama Kristen memiliki kitab sucinya yaitu Alkitab, agama Islam yaitu Al-Quran, agama Hindu, Weda, agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, agama Konghucu yaitu Sisu Wuching. Dan setiap pemeluk agama akan membaca kitab sucinya masing-masing dan mereka akan mencari apa maksud dan tujuan di dalam firman tersebut. Hari ini kita akan mau bersama-sama lebih mendalami yang namanya Alkitab. Apa sih itu Alkitab? Ya, Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah serta sumber tunggal kebenaran dan kehidupan bagi orang beriman. Maka kita harus ketahui bahwa Alkitab bukanlah sembarang kitab. Di mana di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21 menjelaskan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Yang artinya kita tidak boleh mengartikan setiap firman Tuhan itu dengan sembarangan. Kemudian yang kedua, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai ayat 19 di mana dijelaskan tidak boleh ditambahi, dikurangi ataupun diubah setiap firman Tuhan tersebut. Nah, itulah bahwa Alkitab bukanlah sembarang kitab. Ya, sekarang kita mau bersama-sama memperhatikan tentang sekilas fakta penemuan gulungan kitab, terutama penemuan di Laut Mati. Ya, mari kita sama-sama simak video ini. Bagaimana ditemukannya? Awalnya Muhammad Adib, seorang anak gembala, kehilangan seekor domba miliknya. Ia berasal dari suku Ta'amirah yang mendiami wilayah yang membentang dari Yerusalem hingga tepian Laut Mati. Dalam usaha menemukan dombanya yang tersesat, anak gembala itu naik ke sebuah batu cadas. Dari tempat itu, ia melihat celah sempit dari sebuah tebing yang berhadapan dengan lereng gunung. Dipungutnya sebuah batu, ia lemparkan batu itu ke dalam gua dan sekonyong-konyong terdengar benturan batu yang dilemparkannya dengan benda-benda yang tampaknya terbuat dari bahan tembikar. Gembala kecil itu kemudian menaiki lereng gunung dan mengintip dari atas. Dalam suasana remang-remang, Muhammad menyaksikan sejumlah perabot dari tembikar yang tersusun rapi di lantai gua. Esok paginya, Muhammad kembali ke gua diikuti beberapa orang kawan. Dan benar, di dalam gua itu mereka menemukan seperangkat perabot dari tembikar dan 7 gulungan tulisan tangan. Dalam waktu singkat, Di sini kita ketahui di mana gulungan kitab di Laut Mati itu ditemukan di Gua Qumran. Letak Gua Qumran itu berada di 14,4 km sebelah selatan kota Yeriko. Di sini juga gulungan kitab di Laut Mati tersimpan di sebuah tempat yang namanya tembikar. Ya, kita mau sama-sama mengetahui media penulisan gulungan kitab pada zaman dahulu. Apa saja media yang digunakan? Yang pertama yaitu papirus, yang kedua yaitu perkamen. Apa sih itu papirus dan perkamen? Papirus adalah media untuk menulis yang dibuat dari kulit kayu. Sedangkan perkamen adalah media untuk menulis yang dibuat dari kulit binatang. Kulit binatang yang dipakai biasanya yaitu seperti sapi, kambing, ataupun domba. Lalu pertama kali gulungan kitab ditulis di media apa?
Ya, media yang digunakan yaitu papirus. Lalu, bahasa yang digunakan pada gulungan kitab apa saja sih? Ya, bahasanya yaitu Ibrani dan bahasa Aram. Karena gulungan kitab ada banyak dan ditulis sendiri-sendiri, serta bercerita tentang kisah keluarga, biografi, ataupun yang lainnya. Makanya perlu disusun ataupun dipilah mana yang termasuk di dalam kitab suci yang mengisahkan tentang kemahakuasaan Tuhan dan mana yang bercerita tentang hal-hal pribadi. Maka proses ini disebut kanonisasi. Kanon berasal dari bahasa Yunani yang artinya tongkat pengukur. Kanon Alkitab berarti daftar resmi semua kitab yang sudah diakui gereja-gereja. Dari hasil kanon, maka Alkitab di dalam Perjanjian Lama ada 39 kitab. Kemudian di Perjanjian Baru ada 27 dengan total yaitu 66. Ya, hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang bacalah dan temukanlah, terutama yaitu tentang Alkitab. Kita sudah mengerti tentang apa sih Alkitab itu dan kenapa Alkitab itu bukanlah sembarang kitab, dan kita juga udah belajar tentang sekilas fakta penemuan gulungan kitab di Laut Mati. Ya, pertemuan kita sampai sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.